Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 5 soal tentang TPS kuantitatif, khususnya yaitu tentang hubungan P dan Q. Soal seperti ini biasa keluar di soal TPS UTBK tahun sebelumnya. Oke, langsung aja kita bahas mulai dari nomor 1. Nomor 1, jika A adalah bilangan yang dipilih dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5 dan B adalah bilangan yang dipilih dari himpunan 6, 7, 8, 9, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Ya, jadi di sini A adalah bilangan yang dipilih dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan B dia dipilih dari 6, 7, 8, 9. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Nah, P di sini ya, berarti kita harus cari terlebih dahulu karena kita belum tahu P itu berapa. Sedangkan Q sudah diketahui 3/4. Kemudian nanti kita disuruh menghubungkan antara P dan Q. Apakah P sama Q-nya itu sama atau lebih besar atau kurang dari atau tidak bisa dihubungkan gitu ya. Nah, berarti langkah pertama yaitu kita harus mencari si P. Di sini diketahui P ini dideskripsikan sebagai peluang A dikali B menghasilkan bilangan ganjil. Ya, jadi A dikali B itu dia menghasilkan angka ganjil. Nah, syaratnya apa? Dua bilangan bulat kalau dia dikalikan akan menghasilkan ganjil apabila dia adalah perkalian bilangan ganjil dengan ganjil ya. Jadi nanti ganjil dikali ganjil itu hasilnya ganjil. Contohnya misalkan 5 dikali 3 15 ya, misalkan 7 dikali 9 63 gitu. Jadi kalau misalkan genap kali ganjil itu belum tentu ganjil. Tapi kalau ganjil dikalikan ganjil itu ganjil. Nah, di sini dibilang bahwa A itu kan dia dipilih dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti A yang masuk kan hanya bilangan ganjil aja ya. A di sini A itu berarti karena dia yang dipilih hanya bilangan ganjil, berarti A yang mungkin yaitu angka 1, 3, sama 5. Sedangkan B bilangan ganjil dari 6, 7, 8, 9 yaitu 7 sama 9. Berarti A di sini ada 3 kemungkinan, sedangkan B-nya ada 2 kemungkinan. Karena A kali B berarti 3 kemungkinan dikalikan 2 kemungkinan ada 6 kemungkinan. Karena yang ditanyakan adalah peluang ya, jadi peluang berarti kita harus mencari peluang A sama peluang B. Jadi nggak boleh langsung dikalikan seperti ini ya. Peluang A dikalikan B menghasilkan bilangan ganjil. Nah, A itu kan kita harus mengambil bilangan ganjil, kan ada 3 ya, 3 kemungkinan ya. Tetapi di sini totalnya ada 5 ya, ada 5 kemungkinan berarti 3/5. Jadi peluangnya yaitu 3/5 dikalikan sama, ini kan dia ada 2 kemungkinan ya, berarti 2 dari 4 bilangan berarti 2/4. Nah, ini kita kalikan 3 kali 2 yaitu 6, 5 kali 4 yaitu 20. 6/20 berarti P di sini dia menghasilkan 6/20 atau ini bisa diperkecil ya. Nah, supaya kita bisa mencari hubungan P sama Q karena dia di sini adalah pecahan, maka kita buat penyebutnya sama. 3/4 itu setara sama apa? Kalau sama-sama dikalikan 5, 3/4 itu kan sama aja dengan 15/20 ya kan? 6/20 sama 15/20 berarti Q-nya itu lebih besar daripada P karena 15/20 lebih besar daripada 6/20. Jadi jawabannya yaitu yang B. Si Q-nya lebih besar daripada P. Nomor 2, terdapat 15 titik yang tidak saling segaris. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P adalah banyaknya segitiga yang mungkin dapat dibuat dari 15 titik tersebut. Sedangkan Q adalah 455. Nah, jadi kita di sini harus mencari si P. P di sini adalah banyaknya segitiga. Untuk membuat segitiga itu kan kita butuh 3 titik.
Sedangkan di sini dia diketahui ada 15 titik yang tidak segaris, berarti 15 titiknya ini dia sembarang, nggak ada yang segaris. Jadi untuk membuat segitiga kita butuh 3 titik, tersedia 15 titik, berarti tinggal kita cari kombinasi 3 dari 15 karena ada 15 titik ya. Kombinasi rumusnya apa? Kombinasi yaitu rumusnya ini kita tulis terlebih dahulu, 15 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 15 dikurangi 3, 12 faktorial. Tinggal kita hitung, 15 faktorial itu sama aja dengan 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial dibagi sama 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Ini 12 faktorialnya tetap karena bisa dihilangkan sama yang atas. Gini ya. Sekarang kita coret aja, 14 dibagi 2 itu 7, 15 dibagi 3 itu 5. 5 kali 7 35, 35 dikali 13. Hasilnya yaitu 455. Nah, berarti P di sini adalah 455. Karena P 455 dan Q juga 455, maka hubungannya yaitu P sama dengan Q. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 3, Pak Sukardi membeli 5 lusin donat seharga 66.000 per lusin dan 3 lusin donat seharga 5.500 per donat. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, P di sini adalah besar keuntungan dalam rupiah yang diperoleh jika Pak Sukardi menjual seluruh donat dengan harga jual 7.000 per donat. Sedangkan Q adalah 140.000. Nah, supaya kita tahu hubungan P sama Q, berarti kita harus mencari P terlebih dahulu. Di mana P itu adalah besar keuntungan. Jadi kita harus mencari untungnya. Sedangkan untung sendiri itu dia diperoleh dari harga jual dikurangi harga beli. Ya, berarti kita harus mencari harga jual sama harga beli totalnya. Karena dia di sini harga jualnya per 7.000, nanti kita hitung ya banyaknya donatnya ada berapa ya. Nah, kita hitung terlebih dahulu harga beli. Nah, Pak Sukardi kan dia membeli 5 lusin donat. Satu lusin itu kan isinya 12 ya. Per lusin harganya 66.000, berarti harga belinya itu 66.000 dikalikan 5 lusin. Jadi kan dia langsung aja karena ini harga per lusin. Jadi 66.000 dikalikan sama 5 yaitu 330.000. Kemudian yang kedua, dia membeli 3 lusin donat seharga 5.500. 3 lusin itu dia setara sama 3 kali 12 ya. 3 kali 12 yaitu 36 ya. Jadi sama aja dengan 36 dikalikan sama 5.500, kan harganya 5.500 dikalikan sama 36. Nah, kenapa kita ini dari lusin dijadikan biji? Karena ini kan harga per biji ya. Jadi ini kita kalikan 5.500 dikalikan sama 36, hasilnya yaitu 198.000. Nah, ini adalah harga belinya atau modalnya. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan di sini yaitu 528.000. Gitu ya. Sedangkan total donatnya ada berapa sih? Total donat. Nah, total donatnya itu kan dia 5 lusin sama 3 lusin. Totalnya yaitu 8 lusin. 8 lusin, 1 lusinnya 12, berarti 8 dikalikan 12. 8 dikalikan 12 berapa? 12 dikalikan 8, 16, 1, 96 donat. Nah, sekarang kita bisa menghitung harga jualnya. Harga jual di sini dibilang bahwa harga jualnya yaitu 7.000 per donat, berarti 7.000 dikalikan sama 96. 7.000 dikalikan 96 yaitu 672.000. Nah, ini harga jualnya. Untuk menghitung untungnya, untung sendiri itu dia didapat dari harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya yaitu 672.000
sedangkan harga belinya yaitu 528.000. Nah, ini kalau misalkan kita kurangkan ya, 672 dikurangi sama 528 yaitu 144.000. Nah, karena P-nya di sini adalah 144.000, sedangkan Q-nya adalah 140.000, berarti P ini lebih besar daripada Q. Maka jawabannya yaitu yang A. Nomor 4, diketahui 1/5 kurang dari X per 15 dengan X adalah bilangan bulat. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P merupakan nilai terkecil untuk X dan Q adalah 3. Nah, kita lihat di sini yang diketahui yaitu 1/5 kurang dari X per 15. Karena dia pecahan, supaya bisa kita bandingkan, maka kita buat penyebutnya menjadi sama. Ini 1/5 ya, 1/5 itu kan supaya menjadi penyebutnya 15, berarti kan kita kalikan sama 3. Jadi ini sama aja dengan 3/15 kurang dari X per 15. Karena penyebutnya udah sama, berarti kan tinggal atas ini aja ya. Dengan kata lain 3 kurang dari X, atau bisa dibaca X lebih besar dari 3. Nah, X-nya lebih besar dari 3. Yang ditanyakan adalah nilai X, nilai terkecil untuk X. Nah, lebih besar dari 3 itu kan dia 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, karena kan X di sini bilangan bulat ya. Yang paling kecil itu berapa? Yang paling kecil ya angka 4. Berarti P di sini adalah 4. Kalau P 4, Q-nya 3, maka hubungannya yaitu P lebih besar dari Q. Maka jawabannya yaitu yang A. Nomor 5, rata-rata dari A, B, dan 21 sama dengan rata-rata dari A, B, 21, dan 33. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini yang pertama itu hanya terdiri dari 3. Ya, yang ini terdiri dari 4. Dia dibilang bahwa rata-rata yang pertama sama dengan rata-rata yang kedua. Ya, berarti ya tinggal kita tulis aja, kita cari rata-ratanya. X bar 1 sama dengan X bar 2. Rata-rata kelompok yang pertama, berarti kita jumlahkan semuanya, kita cari rata-ratanya. A plus B plus 21 dibagi sama 3, karena dia hanya terdiri dari 3 bilangan. Sama dengan rata-rata kelompok bilangan yang kedua, yaitu A plus B plus 21 plus 33. Kalau ini dibagi sama 4 karena terdiri dari 4 bilangan. Ya, kemudian tinggal kita kalikan silang aja, 4 ke sana, 3-nya ke sana, berarti 4 dalam kurung A plus B plus 21 sama dengan ini 3-nya ke sana ya, 3 A plus B plus 21 plus 33. Gitu ya. Nah, kemudian kita kalikan 4 kali A yaitu 4A ditambah 4B ditambah 4 kali 21 itu 84 sama dengan 3A plus 3B plus 3 kali 21 yaitu 63 plus 3 kali 33 itu 99. Gitu ya. Nah, kemudian karena di sini P-nya itu yang ditanyakan adalah A plus B, maka nanti yang ada A sama B-nya kita pindah ruas, kita kelompokkan jadi 1. 4A ini 3A pindah ruas kan jadi min ya. 4A dikurangi 3A yaitu A, 4B dikurangi 3B yaitu B sama dengan ini 63 ditambah 99, ini pindah ruas ya, dikurangi 84. Gitu, berarti A plus B sama dengan 99 kan bisa dianggap 100 nih, 100 tambah 63 berarti 163, 162 ya. 162 dikurangi 84 yaitu 78. Nah, karena P-nya di sini adalah 78 dan Q-nya adalah 78, maka hubungannya P sama Q yaitu yang C. Nilainya P sama dengan Q. Nah, oke, itu tadi 5 soal tentang TPS kuantitatif, terutama hubungan P dan Q. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.